Oke, silakan duduk. Bagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Saya harap semua sehat-sehat ya. Ya. Kalau tidak sehat, mana mungkin di sini. Baiklah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk mungkin kita dalam doa. Silakan. Di situ. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kalian tahu kalau desain komunikasi visual itu macam seperti ini. Kalau menurut kalian ini apa? Ini kalau kalian baca jadi apa seperti apa? 10 mm 4 ya. Ini bisa jadi komunikasi atau tidak? Bisa. Ini tidak kurang jelas ya. Kecuali kalian tulis di sini apa? Absen, kelas. Nah, itulah desain komunikasi visual. Tanpa berkata-kata, hanya dengan melihat dengan visual saja kita bisa tahu. Tapi kalau seperti ini kan kita tidak tahu ini XMM4 ini apa ya? Berarti ini belum memenuhi syarat sebagai desain komunikasi visual. Jadi maksud dari desain komunikasi visual itu mengkomunikasikan sesuatu hanya lewat visual. Ada yang kayak iklan. Karena orang kalau iklan hanya dengan teks yang berjalan saja, mereka langsung mengerti, oh kalau mau beli ini seperti ini. Tidak perlu harus dipakai kalimat atau apa. Kayak misalnya yang di baju kalian, orang hanya dengan melihat teks yang ada di situ, mereka langsung tahu, oh anak ini sekolah di SMK Negeri 1. Nah itulah. Nah di sini dunia semakin canggih ya. Jadi orang yang tidak mau belajar, ya pasti akan ketinggalan. Semakin canggih dunia, semakin kita dituntut untuk bisa menimbang, bisa, apalagi dunia komputer ya. Jadi kalau menurut Pak Guru, orang masuk di SMK itu sudah tidak ada yang bodoh lagi. Karena orang bodoh pasti tidak akan sampai masuk ke SMK. Apalagi ini menengah akhir ya, pendidikan menengah akhir. Jadi yang ada di SMK itu tinggal malas sama rajin. Orang malas ya go, orang rajin ya. Ilmu komputer itu tiap hari, malahan ada yang tiap detik diperbaharui. Jadi mungkin saja kamu pintar komputer hari ini, belum tentu besok. Belum tentu besok. Karena hari ini begini, besok sudah diupdate. Beda dengan matematika, 2 tambah 2 4. Tidak bisa diupdate lagi, tidak bisa diperbaharui menjadi 5, menjadi 8, enggak. Misalnya sejarah, 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak bisa diupdate, tidak bisa diperbaharui jadi 18 Agustus kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Tapi dunia komputer itu, misalnya Windows saja. Kalau baru itu mulai dari Windows DOS, Disk Operating System. Itu zamannya komputer sistem operasi pertama di Windows. Setelah itu berubah jadi Windows 95. Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000 ya, Vista 2007, 2010, sekarang sudah Windows 10, Windows 11 yang saya pakai. Jadi saya harap kalau kalian mau masuk di jurusan ini, itu bukan karena salah masuk ya, tapi karena ini benar-benar masuk jurusan ini. Atau ada yang merasa terbuang di sini. Ada yang pilih jurusan lain tapi ternyata jadinya di sini. Ada nggak? Tidak ada. Memang awalnya di sini. Atau mungkin pilihan pertamanya multimedia ya. Ya. Tapi tiba-tiba berubah jadi di kafe. Sebenarnya kalian sangat bersyukur kalau itu. Artinya berarti kalian lebih difokuskan lagi pada salah satu kompetensi yang ada di multimedia itu.
Jadi fokusnya desain komunikasi visual. Kalau sekarang kan desain komunikasi visual itu salah satu yang keren ya. Mulai nanti sebentar kita akan pelajari. Jadi saya harap kita tetap semangat, tetap belajar sampai mati. Itu kalau orang komputer itu biasanya punya punya filosofi bahwa belajar sepanjang hayat. Karena bisa saja dia lulusan profesor, jadi profesor di dunia komputer di tahun ini, tahun depan kalau dia tidak belajar lagi, mungkin nanti tunggu anaknya ajari dia cara kirim pesan di Facebook, WhatsApp seperti apa. Padahal dia profesor komputer. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya akan kirimkan aplikasi ke kita ya. Oke, nanti di dalam aplikasi ini itu tampilan awalnya seperti ini. Pembelajaran kita temanya atau topik profil teknopreneur dan peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual. Ada yang pernah dengar istilah teknopreneur enggak? Maksudnya di antara kalian ada yang sudah pernah dengar apa sih itu teknopreneur? Apa? Pengembangan usaha. Ya. Ada lagi? Apa itu teknopreneur? Oke, kalau belum ada, pas kebetulan kita akan belajar tentang ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan setelah kita belajar ini kalian bisa menjelaskan pengertian teknopreneur, kemudian menjelaskan sikap teknopreneur, menguraikan profil teknopreneur, memberi argumentasi tentang etika profesi desain komunikasi visual, 5. Menciptakan peluang di bidang usaha desain komunikasi. Itulah tujuan yang ingin kita harapkan bisa tercapai pada pembelajaran ini. Pengertian teknopreneur seperti dia. Jadi nanti untuk lebih jelas kalian akan melihat di situ ya, di aplikasi yang Pak Guru kasih. Untuk sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Jadi yang di sini 3 kelompok saja bisa. Oke, sebelum kita mulai LKPD kita baru bagi LKPD. Silakan kalian tonton atau saksikan dulu video yang akan Pak Guru tayangkan ya. Ini tentang teknopreneur ya. Oke, sudah ya. Itu nanti kalian simak lagi atau tonton lagi di rumah. Jadi sekarang kita masuk ke LKPD ya. Jadi LKPD tentang teknopreneur ya. Jadi kalian diharapkan bisa berdiskusi dalam kelompok, susun rencana, dan untuk presentasi di pertemuan berikut. Nanti ini dipresentasikan masing-masing ya. Misalnya kelompok 1, berarti kalian berlima itu presentasinya masing-masing, tapi hasil diskusi yang satu. Jadi misalnya diskusinya kan tentang menurut kalian di Nabires ini, di lingkungan sekitar kalian, usaha desain komunikasi seperti apa yang cocok, yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Jadi menurut kalian kira-kira di daerah di lingkungan kamu itu atau di Nabire itu usaha apa yang paling cocok yang berhubungan dengan desain? Apakah fotokopi, cetak baliho, atau apa, terserah. Menurut kalian yang paling cocok di situ apa? Berikan alasan mengapa, kenapa sampai kamu pilih seperti itu. Itu nanti dipresentasikan. Jadi sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk berdiskusi. Oh, silakan. Yang mau sholat, mau apa silakan. Ya.
Jam istirahat jam berapa? 5 menit lagi. Oke, tapi kalau mau ke masjid untuk sholat atau apa? Silakan. Di luar. Nanti bilang dikasih. Ah, kamu Kristen baru. Oh, tidak sekali. Serapan? Tidak serapan? Oke, nanti berarti diskusinya setelah istirahat saja. Silakan sekalian istirahat. Oke, berarti diskusinya nanti dilanjutkan di rumah, baru di pertemuan berikut langsung dipresentasikan. Jadi kita cukup sampai di sini saja ya. Bagaimana? Iya, hari Kamis pakai baju netbag ya. Jadi usahakan yang menurut kalian itu yang paling cocok di daerah kita ya. Menurut pendapat kalian, kira-kira usaha apa di bidang desain komunitas? Misalnya percetakan kemasan, atau percetakan spanduk, sabun, kaos bisa. Kasih alasan, kira-kira alasannya sesuai fakta ya, supaya bisa diterima. Hanya kita bisa tahu bahwa oh, ini punya prospek ke depan seperti ini. Misalnya atau misalnya production house supaya menerima desain foto pre-wedding atau video editing untuk pernikahan dan tahun gitu ya. Jadi setelah belajar hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira ini yang 3 orang nih, kira-kira bagaimana menurut kalian? Tidak ada yang diketahui ya? Tidak ada. Tidak ada yang jelaskan. Berarti refleksinya apa? Kamu tidak bisa ikut pelajaran dengan baik, ya? Jadi gini ya, kalau mau belajar itu harus serius tuh. Banyak sekali orang yang suka posisi kalian ini. Ada yang malahan sampai mengut sampah dan ini gara-gara supaya bisa bayar sekolah, supaya bisa sekolah. Ini kalian beruntung sekali bisa sekolah dengan enak, tapi malah bisa sekolah. Itu kayak orang kos-kosan sudah bayar kos tidak ditinggali rugi. Ini bayar sekolah tidak ditinggal, tidak sekolah mah rugi bayar sekolah. Ini biasanya anak-anak di sini sekolah cari nilai, bukan sekolah cari ilmu. Kalau sekolah itu harusnya cari ilmu. Kalau cari nilai itu gampang, tapi orang bernilai tinggi belum tentu punya ilmu. Tapi kalau orang berilmu ya pasti nilainya bagus lah. Jangan sampai nilai 10, 9 jurusan komputer jadi nilai. Jurusan pertanian jadi ahli listrik. Itu karena sekolah cari nilai saja. Semuanya gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita pada materi ini nanti langsung presentasi ya, tiap-tiap kelompok masing-masing anggota presentasikan hasil diskusinya. Oke, saya minta satu orang untuk berdoa. Berdoa pulang. Silahkan siapa yang mau masa di sini pun. Oh di situ sudah. Langsung pulang ini dari. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih.